Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton sekalian yang ada dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami, channelnya anak muda, channel Ridwan Hanafi. Ya, terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Hidayat. Dan pada kesempatan kali ini hadir bersama kita Bang Ridwan ya dari Laskar Rakyat Jokowi, Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba berdiskusi mengenai hal penting yang kurang disoroti oleh sebagian besar anak muda di bangsa ini. Ya, mungkin ini persoalan seksi Bang ya, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak ya. Nah, mungkin kita akan bisa mulai aja Bang ya. Ini setelah saya coba perhatikan di beberapa media streaming ya, media online, sepertinya akhir-akhir ini dari Laskar Rakyat Jokowi sendiri sering ini ya menyoroti Kementerian SDM. Ada apa di sana Bang sebenarnya? Oh ya, baik. Saya langsung saja menjawab pertanyaan Adinda Rahmat. Kenapa kemudian kami sebagai relawan Laskar Rakyat Jokowi sering menyoroti kinerja bawahan Pak Presiden, termasuk juga menteri-menteri yang ada. Salah satunya adalah Menteri SDM dan kemudian PT PLN. Ini Badan Usaha Perusahaan Listrik Negara. Nah, yang kami menyoroti akhir-akhir ini adalah soal RUPTL 2021-2030. Ada apa di sana? Ya, jadi kenapa Laskar Rakyat Jokowi menyoroti kinerja Kementerian SDM dan PT PLN soal RUPTL ini? Karena bagi kami RUPTL 2021-2030 ini adalah RUPTL yang paling terlama. Kenapa saya bilang paling terlama? Karena RUPTL ini ditandatangani baru sekitar 1 pekan lalu, itu sekitar tanggal 24 September 2021. Artinya ini sudah di penghujung akhir tahun. Sebelumnya biasanya RUPTL sebelumnya itu sering itu terbit antara bulan 2 atau bulan 3. Jadi dia lebih awal tahun. Jadi awal tahun itu udah diterbitkan. Nah, kemudian apa sih sesungguhnya ini RUPTL? Jadi RUPTL ini adalah pedoman bagi PT PLN Perusahaan Listrik Negara untuk melaksanakan program jangka panjang dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini yang menjadi acuan adalah RUPTL. RUPTL ini kitabnya bagaimana menyelenggarakan perlistrikan di Indonesia. Ya, semacam ya kalau di pemerintahan ya APBN atau APBD kalau pemerintahan daerah. Dan ini yang menjadi pedoman utama dalam melaksanakan program-program kerja jangka panjang PT PLN. Nah, RUPTL ini dilaksanakan oleh PT PLN, tetapi dalam proses regulasinya itu ada di Kementerian SDM. Oh, seperti itu ya. Energi terbarukan, karena Kementerian SDM itulah yang mengatur regulasinya, regulasi RUPTL ya, yang menyangkut dengan program-program kelistrikan. Ini Bang, kalau boleh tahu tadi selain karena ini kan udah ini ya sudah cukup panjang, seharusnya disahkan di awal tahun tapi justru di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun baru kemudian disahkan. Sebenarnya apa yang terjadi di Kementerian SDM sendiri, kenapa hal ini sampai lambat sekali? Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa RUPTL 2021-2030 ini menjadi polemik pada tataran level internal kementerian atau instansi PLN soal usulan program-program energi yang berbasis fosil maupun energi yang berbasis terbarukan, energi hijau istilahnya. Nah, pada saat ini kan dunia lagi mengkampanyekan energi hijau. Nah, kemudian kita salah satunya Indonesia ikut dalam program kampanye energi hijau yang dituangkan dalam kesepakatan MOU Paris Agreement. Untuk Paris Agreement apa maksudnya? Paris Agreement itu adalah kampanye peralihan transformasi energi fosil ke energi
terbarukan. Tapi ini kan Paris Agreement ini kan ya berarti kiblatnya di negara-negara Eropa ya, seperti itu ya. Iya. Lantas kenapa Indonesia harus terburu-buru mengikuti persoalan ini? Nah, ini yang menjadi satu perdebatan, polemik di kalangan pemerintah maupun para pengamat energi. Iya. Kenapa Indonesia harus terburu-buru Iya. mentransformasi Iya. energi fosil ke energi terbarukan? Iya. Memang kita sangat komitmen Iya. untuk peralihan Iya. dari fosil ke terbarukan, tetapi kita harus juga melihat kesiapan dan keuangan negara kita, karena di saat masa pandemi ini tentu ekonomi dunia ini lagi lemah termasuk Indonesia, maka tentu kita tetap punya komitmen yang sama dengan negara-negara internasional, akan tetapi tidak harus serta-merta mengusulkan EBT atau energi terbarukan ini dalam RUPTL itu lebih mendominan daripada Iya. energi-energi lainnya, energi sebelumnya itu fosil. Dari pemerintah sendiri ya, dalam hal ini mungkin Kementerian SDM memang benar-benar menggencarkan tadi ya EBT ini kan. Ya. Nah, dengan kondisi semacam ini, apakah dengan realitas semacam ini Indonesia benar-benar siap atau tidak sebenarnya menghadirkan Ya, energi EBT ini sebagai sumber energi? sebenarnya kita secara teknis maupun kesiapan lainnya, saya pikir pemerintah sudah sangat siap dalam hal ini Kementerian SDM dengan PTPLN. Tapi kembali lagi yang saya katakan itu tadi, kondisi negara kita dalam keadaan ekonomi lagi lesu akibat karena masa pandemi, tentunya itu menjadi pertimbangan yang paling mendasar ketika kita mentransformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kemudian yang berikutnya adalah soal ada beberapa pembangkit PLTU yang sudah masuk RUPTL sebelumnya, yaitu RUPTL 2019 yang sudah masuk pada tahapan klasifikasi, misalnya sudah melaksanakan kontrak, kemudian sudah membangun konstruksi. Ini adalah pelaksanaannya dalam pelaksanaannya RUPTL sebelumnya. RUPTL sebelumnya. Ini pada RUPTL 2001 ini ada sebagian PLTU yang memang dihentikan. Tetapi sesungguhnya PLTU ini sudah masuk pada tahapan yang saya katakan 3 poin tadi. Sudah punya pendanaan, punya kontrak, kemudian sudah ada sebagian yang melaksanakan konstruksi. Ini dihentikan. Ini juga menjadi satu perdebatan. Kan? Kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM tanpa memikirkan atau merancang secara komprehensif, kemudian menghentikan proyek-proyek yang ada. Itu lebih tepatnya menghentikan kerjasama ya. Ya, ini menghentikan kerjasama. Ini kan sangat mempengaruhi iklim investasi kita. Iya, benar. Artinya apa? Bisa saja negara-negara luar, negara ini akan menilai bahwa kita soal iklim investasi kita ini tidak ada kepastian hukum. Karena dalam beberapa tahun kemudian yang sudah dirancang bisa saja dihentikan. Ini kan tidak ada kejelasan. Ya, tidak ada kejelasan. Nah, itu tadi kontrak jangka panjangnya tidak jelas. Ini kan menimbulkan kerugian bagi para investor maupun negara sendiri. Karena apa yang sudah kita canangkan melalui proyek-proyek PLTU yang ada, misalnya PLTU Kalsel 3, ini kan berada di Kalimantan Tengah. Nah, wilayah Kalimantan Tengah ini kan PLTU Kalsel 3 itu adalah salah satu penopang, penopang untuk distribusi listrik untuk persiapan ibu kota baru. Ini salah satunya. Kalau kemudian ini dihentikan, sementara proyek yang kita sampaikan tadi Kalsel 3 ini sudah masuk pada tahapan-tahapan yang sudah masuk kriteria 3 klasifikasi tadi. Ini kan secara tidak langsung ya merugikan para pihak investor maupun negara itu sendiri. Betul. Artinya hanya karena persoalan
ada perubahan transformasi dari Iya. tadi ya, dari apa tadi misalnya solar mungkin Ya, tadi ya, batu dari- bara, ya, kemudian dari ke energi EBT. fosil, ya, oke, Kan kemudian ada transformasi. beberapa pihak yang dirugikan, sementara proyeknya sebelumnya sudah berjalan gitu. Iya, Ini ya. sangat disayangkan sekali. Ini sebenarnya dalam rapat terbatas tanggal 11 Mei 2021 itu Iya. Pak Presiden Jokowi sudah mengarahkan kepada Kementerian SDM dan Kementerian Investasi, dan bahwa tetap kita akan tetap konsekuen melaksanakan Iya. kampanye global Iya. iklim pemanasan global ini, akan tetapi apa yang sudah dilaksanakan oleh PT PLN maupun kementerian terkait dengan RUPTL sebelumnya Iya. itu, misalnya proyek-proyek yang saya sampaikan tadi, PLTU, beberapa PLTU tadi yang sudah masuk dalam tahapan itu tetap dilanjutkan. Jadi sementara pemerintah menghentikan yang namanya pembangkit-pembangkit yang baru berbasis fosil itu udah dihentikan, tetapi yang sudah berjalan tetap harus dilanjutkan. Nah, ini kenapa arahan Pak Jokowi seperti itu tadi, untuk menjaga iklim investasi, karena ini sudah ada penanaman modal dalam proyek-proyek tersebut yang sudah mencapai triliunan, ratusan miliar, kira-kira seperti itu ya. Tapi kemudian kalau ini dihentikan, kan, ini bukan hanya merugikan pihak investor, tetapi pemerintah dalam hal ini mencanangkan program ibu kota baru yang ada di Kalimantan Selatan. Karena salah satunya yang diandalkan adalah PLTU Kalsel-Teknik 3 ini. Ini yang nantinya akan menjadi penopang utama pendistribusian listrik di ibu kota baru. Benar Itu. sekali. Tapi ini Bang, artinya kan informasi dari Abang tadi bahwa memang ada beberapa pihak yang dirugikan, utamanya investor, mengenai proyek RPTL ini kan di tahun sebelumnya. Ya. Dalam kapasitas Abang sebagai Sekretaris Jenderal Ya. Laskar Jokowi ini, Abang mengetahui informasi ini dari mana gitu, dan apakah Abang juga punya informasi yang betul-betul valid mengenai hal ini gitu? Ini sebenarnya soal isu draft RUPTL ini udah lama, udah lama menjadi satu polemik di media sosial, udah menjadi perdebatan secara umum. Jadi ini bukan lagi rahasia, tapi ini udah umum lah. Ya, Baik berarti kita memang mengikuti, anak-anak muda kurang mengikuti hal ini ya, karena kita pun mengikuti misalnya rapat dengar pendapat antara kementerian dengan DPR RI soal rancangan RUPTL Ya, ini, ya. kita selalu mengikuti proses perjalanannya. Nah, kemudian usulan-usulan dalam draft RUPTL itu dari PT PLN ke Kementerian SDM soal presentasi angka-angka energi fosil dengan energi terbarukan ini selalu kita ikuti. Proses ini berjalan dari mulai dari Maret sampai masuk tahapan akhir September itu perjalanan kami sering mengikuti. Maka kami melihat bahwa ada potensi konflik kepentingan dalam rancangan usaha dengan penyediaan ditunda-tundanya listrik tadi ini. ya. Nah, pertama, soal penundaan. Iya. Soal penundaan terbitnya RUPTL dari yang sudah dijanjikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR misalnya, bahwa kementerian dan PT PLN dalam hal ini akan segera menyelesaikan RUPTL pada bulan Juli. Iya, waktu itu Iya. sempat ada informasi. Pada bulan Juli akan dimaksimalkan selesai. Tapi kemudian nggak selesai juga. Nah, kemudian lagi Kementerian SDM menyampaikan bahwa akan memaksimalkan Agustus Iya. selesai. Wah,